Sains masa depan yang membahas tentang isu-isu sains dan teknologi masa depan disusun sebagai tugas ujian akhir semester dalam bentuk video PPT. Disusun oleh Laili Suryaningsih dengan nomor induk mahasiswa 24230710020 dengan dosen pengampu Dr. Inyomantika MSI sebagai tugas mata kuliah Sains Masa Depan pada program studi S2 Pendidikan IPA program Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2025. Adapun isu-isu yang dibahas, pertama, bioteknologi dan rekayasa genetika. Isu bioteknologi dan rekayasa genetika, pemerintah berencana mengembangkan tanaman hasil rekayasa genetika untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Namun, sebagian masyarakat menilai teknologi ini bertentangan dengan nilai keagamaan dan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi petani kecil. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan mengaitkan prinsip penguasaan sains dan teknologi dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan penguasaan sains dan teknologi termasuk rekayasa genetika tanaman bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam hal ini, ketahanan pangan nasional. Secara ilmiah, teknologi ini dapat meningkatkan hasil panen, pertahanan terhadap hama dan perubahan iklim, serta efisiensi produksi pangan. Namun, penguasaan teknologi tidak boleh bersifat netral nilai, tetapi harus diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan bangsa, yaitu salah satunya dengan mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, kaitan dengan nilai sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal untuk mengelola alam, bukan mengeksploitasi atau merusaknya secara berlebihan. Rekayasa genetika perlu dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, etik, dan bioetika. Pemerintah perlu melibatkan tokoh agama dan lembaga keagamaan dalam proses kajian, fatwa, dan sosialisasi. Sejalan dengan prinsip bioetika yaitu beneficence, yaitu berbuat baik atau memberi manfaat. Yang kedua kaitannya dengan nilai sila kelima yaitu persatuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, rekayasa genetika berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi jika hanya dikuasai oleh korporasi besar, sementara petani kecil menjadi bergantung pada benih mahal dan sistem paten. Yang kedua, pemerintah harus memastikan adanya akses yang adil. Kebijakan harus berpihak pada pemberdayaan petani, sejalan dengan prinsip bioetika justice, yaitu keadilan atau kesetaraan dalam distribusi sumber daya. Isu yang kedua yaitu proyek genom manusia. Isu data genom masyarakat Indonesia digunakan dalam riset kesehatan nasional dan bekerjasama dengan perusahaan asing. Pertanyaannya, tinjau penggunaan data genom ini berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial terutama terkait perlindungan martabat manusia dan kedaulatan data bangsa. Pembahasannya, pertama kaitannya dengan nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perlindungan martabat manusia menuntut adanya informed consent atau persetujuan sadar dan sukarela. Penyalahgunaan atau kebocoran data dapat merendahkan martabat manusia. Prinsip adil dan beradab menuntut riset dilakukan dengan etika biomedis. Kerjasama dengan pihak asing harus memastikan bahwa masyarakat Indonesia tidak dieksploitasi. Sejalan dengan prinsip bioetika otonomi yaitu menghormati hak individu membuat keputusan sendiri. Yang berikutnya kaitannya dengan nilai sila kelima. Keadilan dalam distribusi manfaat, kedaulatan data bangsa, kerjasama internasional harus bersifat setara dan saling menguntungkan. Negara wajib melindungi kelompok rentan agar tidak terjadi ketimpangan akses terhadap manfaat hasil penelitian genom.
sejalan dengan prinsip bioetika justice, yaitu keadilan atau kesetaraan dalam distribusi sumber daya. Isu yang ketiga yaitu AI dan data science dalam layanan publik. Isu, sebuah pemerintah daerah menggunakan AI untuk menentukan penerima bantuan sosial, namun banyak warga merasa keputusan sistem tersebut tidak transparan. Pertanyaannya, analisis masalah ini dengan mengaitkan penggunaan AI dengan prinsip kemanusiaan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, secara teknis, AI mampu mengolah data besar seperti pendapatan, kondisi sosial, kependudukan dengan cepat. Namun, ketika keputusan sistem dianggap tidak transparan, muncul persoalan etis, sosial, dan demokratis, sehingga perlu berpedoman pada Pancasila. Kaitannya dengan nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, warga tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar angka atau variabel data. Keputusan AI yang tidak dapat dijelaskan atau black box berpotensi melanggar prinsip kemanusiaan. Kesalahan data atau bias algoritma dapat menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan. Penggunaan AI harus disertai prinsip human-centered AI. Nah, kaitannya dengan nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kurangnya transparansi bertentangan dengan semangat musyawarah. Kebijakan berbasis AI harus tetap berada dalam kendali wakil rakyat dan aparatur pemerintah. Perlu ada mekanisme permusyawaratan. Prinsip hikmah kebijaksanaan menuntut keputusan akhir tetap melibatkan pertimbangan nilai, konteks lokal, dan kebijaksanaan manusia. Nah, kita beralih ke isu yang keempat, yaitu AI dan dunia kerja. Isu, perusahaan nasional menggantikan tenaga kerja manusia dengan sistem AI otomatis demi efisiensi. Pertanyaannya, jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan bagaimana nilai sila kelima Pancasila dapat menjadi dasar kebijakan ketenagakerjaan di era AI. Nah, dampak kebijakan penggantian tenaga kerja dengan AI terhadap keadilan sosial. Pertama, meningkatnya pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Berikutnya, kesenjangan pendidikan antara pemilik modal atau teknologi dan pekerja semakin lebar. Ketidakadilan kesempatan kerja, kemudian kerentanan sosial. Nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar kebijakan ketenagakerjaan di era AI. Pertama, negara wajib melindungi hak pekerja. Yang kedua, pengembangan potensi dengan reskilling menjadi keharusan. Pemerataan manfaat teknologi, kebijakan transisi yang berkeadilan. Isu yang kelima yaitu material dan energi terbarukan. Isu pembangunan pembangkit energi terbarukan dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat. Pertanyaannya, analisis kasus ini dengan mengaitkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial serta jelaskan peran sains material dalam pembangunan yang berkelanjutan. Berikut penjelasannya, yaitu pembangunan pembangkit energi terbarukan misalnya PLTS, PLTB, atau panas bumi bertujuan mendukung transisi energi dan kepentingan nasional. Namun ketika proyek tersebut dilakukan di wilayah adat tanpa melibatkan masyarakat setempat, muncul persoalan sosial, kultural, dan keadilan sehingga perlu berpedoman pada Pancasila. Kaitannya dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat berpotensi memicu konflik sosial. Masyarakat adat merupakan bagian sah dari NKRI. Persatuan tidak berarti penyeragaman atau pemaksaan kehendak. Pembangunan energi harus melibatkan masyarakat adat sebagai mitra. Kaitannya dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adat berisiko mengalami ketidakadilan struktural. Manfaat energi terbarukan seringkali dinikmati oleh wilayah
lain. Negara berkewajiban menjamin keadilan distribusi manfaat. Proses pembangunan harus memenuhi prinsip free, prior, and informed consent atau EPIC. Nah, peran sains material dalam pembangunan berkelanjutan. Pertama, pengembangan material surya, turbin, dan penyimpanan energi yang lebih efisien, tahan lama, dan ramah lingkungan. Penggunaan material lokal dan berkelanjutan. Rekayasa material yang memungkinkan desain pembangkit berskala kecil dan terdesentralisasi. Lalu inovasi material juga mendukung ekonomi sirkular. Isu yang keenam yaitu transisi energi nasional. Program transisi energi nasional menyebabkan penutupan tambang batu bara dan pemutusan hubungan kerja massal. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan transisi energi dapat dirancang agar mencerminkan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Penutupan tambang batu bara dan PHK massal merupakan konsekuensi nyata dari peralihan menuju energi bersih. Meskipun penting bagi berkelanjutan, kebijakan ini berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi regional, memicu ketidakpuasan sosial, menyebabkan kelompok pekerja tertentu menjadi korban pembangunan. Perwujudan nilai sila ketiga dalam kebijakan transisi energi. Pertama, pendekatan inklusif dan dialogis. Berikutnya, keadilan antar wilayah. Yang berikutnya, narasi kebijakan yang menekankan gotong royong nasional. Perwujudan nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Skema Just Transition, program reskilling dan upskilling, diversifikasi ekonomi daerah, akses yang merata terhadap energi bersih. Peran negara dalam menjaga persatuan dan keadilan yaitu menyusun regulasi transisi energi yang berkeadilan, berbasis data sosial dan ekonomi daerah. Yang kedua, menyediakan anggaran transisi. Berikutnya yaitu memastikan koordinasi pusat daerah agar kebijakan berjalan harmonis dan tidak menimbulkan konflik. Isu yang ketujuh yaitu neuroscience dan transhumanisme. Teknologi implan otak dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan kognitif manusia sehat. Pertanyaannya, tinjau perkembangan ini dari perspektif ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya terkait hakikat martabat manusia. Nah, implan otak merupakan hasil kemajuan neuroscience dan bioteknologi yang memungkinkan peningkatan fungsi kognitif seperti memori, konsentrasi, dan kecepatan berpikir. Jika digunakan pada manusia sehat, bukan untuk terapi medis, teknologi ini memasuki ranah transhumanisme, yaitu upaya melampaui keterbatasan biologis manusia melalui teknologi. Nah, perspektif ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengembangan teknologi harus disertai sikap rendah hati dan tanggung jawab moral. Peningkatan kognitif pada manusia sehat menimbulkan pertanyaan etis tentang batas peran manusia sebagai pengelola ciptaan Tuhan. Berisiko menggeser pandangan manusia dari makhluk bermoral menjadi objek rekayasa teknologis. Pengembangan teknologi ini harus tunduk pada etika religius dan bioetika. Sementara pada perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu implan otak pada manusia sehat berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Ada risiko komodifikasi tubuh dan pikiran manusia. Prinsip beradab menuntut perlindungan hak asasi. Teknologi ini juga harus mempertimbangkan dampak psikologis sosial dan jangka panjang terhadap identitas dan relasi antar manusia. Isu yang ke-8 yaitu peningkatan kognitif anak. Isu implan saraf berbayar hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu. Pertanyaannya, analisis kasus ini berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial serta implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan.
Nah, implan saraf yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak seperti memori, fokus, kecepatan belajar hanya dapat diakses oleh kelompok ekonomi tertentu karena biayanya yang cukup tinggi. Tinjauan nilai sila kedua yaitu anak tidak boleh diperlakukan sebagai objek eksperimen, menimbulkan persoalan persetujuan etis, ada risiko tekanan sosial dan psikologis, prinsip beradab menuntut kehati-hatian tinggi. Tinjauan nilai sila kelima, akses implan saraf yang terbatas pada kelompok ekonomi tertentu. Anak dari keluarga mampu berpotensi memiliki keunggulan kognitif buatan. Keadilan sosial menolak kondisi belajar ditentukan oleh daya beli. Negara memiliki tanggung jawab mencegah komersialisasi teknologi. Implikasinya terhadap kesetaraan pendidikan terancam. Terjadi pergeseran makna pendidikan. Sekolah dapat menjadi ruang reproduksi ketimpangan sosial. Tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tidak adil secara struktural. Implikasi kebijakan dan etika yaitu perlu dibatasi atau dilarang untuk tujuan non-medis. Negara perlu memperkuat kebijakan kesetaraan pendidikan. Teknologi seharusnya digunakan untuk menutup kesenjangan, bukan menciptakan jurang baru. Kita beralih ke isu yang ke-9 yaitu quantum science dan keamanan nasional. Isu komputer kuantum berpotensi meretas sistem keamanan digital negara. Pertanyaannya, jelaskan peran pengembangan sains kuantum dalam menjaga persatuan Indonesia dan kedaulatan nasional di era digital. Komputer kuantum memiliki kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer klasik, termasuk potensi untuk memecahkan sistem enskripsi digital yang saat ini digunakan dalam keamanan negara. Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat mengancam keamanan data strategis negara, melemahkan kepercayaan publik, menimbulkan kerentanan geopolitik. Nah, peran sains kuantum dalam menjaga kedaulatan nasional, melindungi komunikasi negara dari peretasan, pengembangan kapasitas nasional di bidang riset kuantum, perlindungan infrastruktur digital vital, pembangunan SDM unggul di bidang sains kuantum. Kaitan nilai sila ketiga, keamanan digital yang kuat mencegah disrupsi sosial, mendorong kolaborasi lintas sektor, kemandirian teknologi memperkuat rasa percaya diri nasional. Sains kuantum dan etika penggunaan teknologi. Teknologi kuantum tidak hanya untuk pertahanan. Negara perlu menetapkan regulasi agar pemanfaatannya tidak melanggar hak warga negara. Prinsip persatuan menuntut agar keamanan nasional tidak mengorbankan kepercayaan dan kebebasan masyarakat. Nah, sampailah kita pada isu yang ke-10 yaitu isu yang terakhir, sains sosial, etika dan Pancasila. Perkembangan pesat bioteknologi, AI dan sains kuantum meningkatkan efisiensi hidup, tetapi juga memperluas pengawasan terhadap warga negara. Pertanyaannya, analisis bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dapat menjadi landasan etis dalam pengembangan dan pemanfaatan sains dan teknologi di Indonesia. Jawabannya, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi bukan hanya sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai landasan etis dan moral dalam pengembangan serta pemanfaatan sains dan teknologi di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan bioteknologi, AI dan sains kuantum yang meningkatkan efisiensi hidup sekaligus memperluas potensi pengawasan terhadap warga negara, Pancasila menjadi kompas nilai agar kemajuan teknologi tetap manusiawi, adil dan berdaulat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, etika dan tanggung jawab moral, kemanusiaan adil dan beradab, yaitu perlindungan martabat dan HAM.
Persatuan Indonesia, yaitu kedaulatan teknologi dan ketahanan nasional. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu demokrasi teknologi. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu pemerataan manfaat dan perlindungan. Demikian penjelasan untuk isu-isu pada sains masa depan, yaitu isu sains dan teknologi. Terima kasih. Di masa depan, sains dan teknologi berkembang sangat pesat.